pagi waktu Austria, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Elo Waziro. Teman-teman bisa panggil saya Elo. Saya asli dari Arema. Ya kok, kabarnya sehat kabeh kan? Saat ini saya sedang menjalani studi S3 di Universitas Boku, jurusan Ilmu Pangan. Ini merupakan tahun pertama saya. Saat ini kami sedang menjalani masa stay at home untuk pemerintah untuk mengatasi virus corona. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya bagaimana sih tempat tinggal mahasiswa di Austria. Di belakang saya ini adalah tempat tinggal saya. Saya tinggal di student dormitory, namanya adalah Donauwelle. Mengapa saya memilih tempat tinggal ini? Karena saran dari teman saya, biasanya student dormitory itu identik dengan tempat yang sangat ramai karena tidak dibagi antara mahasiswa S2, S3 maupun S1, tapi semuanya bercampur menjadi satu di situ, sehingga biasanya sangat ramai. Tapi untuk di Donauwelle ini tempatnya cukup nyaman karena tidak begitu bising, sehingga saya memutuskan untuk tinggal di sini. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk datang ke Donauwelle. Mari kita ke sana. Oke teman-teman, saat ini kita sudah di depan Donauwelle. Di sini akan ada 4 gedung. Kebetulan saya tinggal di gedung ketiga. Kita akan ke gedung pertama dulu. Di situ akan untuk gedung pertama itu adalah apartemen. Jadi beda dengan student dormitory. Untuk student dormitory ada di gedung nomor 2, 3, dan 4. Nah, di gedung nomor 1 itu tempat kita untuk kantor. Jadi kalau kita datang, kita akan pertama kali mengurus administrasi di kantor tersebut, juga tempat untuk staff. Mari kita masuk. Oke, saat ini kita berada di gedung pertama. Gedung pertama adalah apartemen yang bergabung dengan beberapa fasilitas seperti kantor, kemudian ada coffee machine, terus ada tempat untuk tempat surat kita, ada printer, ada bar, dan juga ada tempat untuk mencuci. Nah, tempat untuk mencucinya bukan berada di lantai ini, tapi ada berada di lantai yang lebih bawah lagi. Sebagai informasi, saya menyewa tempat ini melalui agen, yaitu OEAD Housing, karena saya adalah penerima beasiswa IASP yang dikelola oleh OEAD, sehingga OEAD menyarankan saya untuk menyewa tempat ini melalui OEAD Housing. Nah, pada saat teman-teman semuanya sudah memilih di mana sih tempat tinggalnya, nanti OEAD akan memberi surat kontrak. Nah, pada saat teman-teman datang pertama kali di Vienna, untuk mengakses tempat tinggal semuanya bukan melalui OEAD Housing, tapi melalui kantor tempat atau dormitory teman-teman sekalian. Jadi yang perlu dipastikan adalah yang pertama, jam buka kantor tersebut. Kalau teman-teman datang di luar jam buka kantornya, maka teman-teman tidak bisa mengakses kamar teman-teman sekalian. Jadi pastikan datang sesuai dengan jam buka kantornya. Setelah melaksanakan semua administrasi yang ada di sini, maka teman-teman akan mendapatkan kunci. Nah, kunci itu bisa digunakan untuk mengakses kamar maupun fasilitas-fasilitas lain yang ditawarkan oleh dormitory teman-teman semuanya. Ini adalah fasilitas untuk mencuci yang bisa digunakan oleh semua mahasiswa di sini. Ada 2 fasilitas yang bisa digunakan. Yang pertama adalah mesin cuci, yang kedua adalah mesin pengering. Nah, biasanya untuk memanfaatkan mesin cuci ini kita harus membayar 2 euro untuk 1 kali cuci. Nah, untuk mesin pengeringnya juga sama, 2 euro untuk 1 kali mengeringkan. Nanti uangnya dimasukkan ke dalam mesin ini, di box ini. Nah, karena sekarang sedang masa sulit, maka dormitory kami memiliki kebijakan untuk mencuci selama masa sulit ini hanya perlu menggunakan 50 sen saja. Jadi 50 sen untuk mencuci, kemudian 50 sen untuk mengeringkan. Sebagai informasi, saya menjalani program studi S3 di sini dengan menggunakan beasiswa IASP. Beasiswa IASP adalah suatu beasiswa kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Austria untuk yang dikhususkan untuk dosen yang ingin menjalani studi S3 di Austria.
Nah, saat ini saya bekerja sebagai dosen di Universitas Brawijaya dan saya menjalani program S3 di sini di Universitas Boku dengan bantuan beasiswa IASP tersebut. Nah, untuk mendapatkan beasiswa IASP ada 2 tahapan yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama adalah melengkapi berkas. Untuk berkasnya teman-teman bisa cek di website IASP ataupun website Kemenristek-Dikti. Sedangkan untuk tahapan yang kedua, setelah teman-teman lolos tahapan yang pertama, tahapan yang kedua adalah wawancara. Setelah wawancara dinyatakan lolos, maka teman-teman adalah awardee untuk beasiswa IASP. Tahapan selanjutnya adalah persiapan keberangkatan. Untuk persiapan keberangkatan itu ada banyak hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah berkas, kemudian izin tinggal, kemudian visa, dan tempat tinggal yang akan teman-teman gunakan selama di Austria. Saat ini kita berada di gedung 2, lantai 1. Di gedung 2 ini ada beberapa fasilitas yang bisa teman-teman manfaatkan sebagai penghuni Donauwelle. Jadi ada fasilitas ruang untuk olahraga. Untuk ruang olahraga di sini adalah yang tersedia adalah meja pingpong, barbel, maupun kaca di dinding yang bisa teman-teman gunakan pada saat teman-teman aktivitas yoga ataupun aerobik di sini. Dan fasilitas yang kedua adalah musik room. Di musik room ini sebelum teman-teman menggunakan harus daftar terlebih dahulu supaya waktunya tidak bersamaan dengan mahasiswa lain yang ingin menggunakannya. Namun saat ini saya tidak bisa menunjukkan bagaimana bentuk dari fasilitas tersebut karena fasilitas tersebut sedang ditutup karena adanya untuk mencegah menyebarnya virus corona. Fasilitas selanjutnya adalah sauna. Tempat ini juga bisa dimanfaatkan secara gratis, tetapi untuk saat ini, untuk alasan higienitas selama kita mendukung program pemerintah untuk mengatasi virus corona, maka fasilitas ini ditutup. Nah, kalau ingin menggunakan di hari biasanya, bisa menghubungi office terlebih dahulu untuk mendapatkan kunci untuk mengakses ruangan ini. Dan di sini adalah tempat untuk menyimpan sepeda kalau teman-teman memiliki sepeda. Di sini adalah tempat penyimpanan nomor 5. Jadi di sini kita ada 5 ruangan untuk menyimpan sepeda. Sekarang kita berada di gedung 4. Nah, setiap gedung ini dilengkapi dengan pintu utama. Pintu utama ini bisa dibuka dengan menggunakan kunci yang kita dapatkan dari office. Jadi dengan satu kunci ini kita bisa mengakses di 4 gedung, yaitu gedung 1 sampai gedung 4, kemudian fasilitas umum yang gratis, serta kamar kita sendiri. Nah, sekarang saya akan memasuki gedung 4. Fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan di gedung 4 ini adalah fitness room. Di sini ada beberapa peralatan fitness yang bisa digunakan ataupun diakses oleh semua mahasiswa di sini. Tapi ini bukan merupakan fasilitas gratis yang bisa dimanfaatkan oleh semua mahasiswa. Ada biaya yang harus dibayar, yaitu sebesar 20 euro untuk 1 semester. Nah, setelah membayar itu akan mendapatkan kunci untuk bisa mengakses fitness room ini, sehingga bisa dimanfaatkan kapanpun teman-teman ingin memanfaatkan fitness room ini. Namun untuk saat ini, dikarenakan adanya virus corona ini, untuk menghentikan penyebarannya, untuk memperlambat penyebarannya, maka untuk saat ini fitness room ini juga ditutup. Nah, di sini Donauwelle juga mendukung untuk program pemerintah untuk mengatasi virus corona, salah satunya dengan menutup beberapa tempat fasilitas sehingga tidak ada aktivitas berkumpul mahasiswa di sini. Kemudian di setiap gedung juga dilengkapi dengan hand sanitizer sehingga begitu kita akan keluar ataupun datang dari suatu tempat, kita perlu untuk menggunakan hand sanitizer tersebut. Ini adalah suasana kitchen community yang ada di Donauwelle. Jadi fasilitas di sini bisa dimanfaatkan untuk memasak. Ada loker untuk menyimpan bahan-bahan ataupun peralatan yang digunakan untuk memasak. Ada kulkas bersama, kemudian ada kompor. Ataupun kalau teman-teman ingin makan bersama di sini bersama teman-teman dorm yang lain dari kamar yang lain juga bisa dilakukan di ruang makan bersama ini. Selain itu, di sini juga dilengkapi dengan oven serta
microwave. Tentunya kebersihan dapur ini merupakan tanggung jawab teman-teman bersama. Meskipun setiap hari Selasa di gedung ini akan ada cleaning lady yang akan membersihkan kamar teman-teman. Sedangkan untuk membersihkan dapur biasanya dibersihkan setiap hari. Nah, saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk ke kamar saya. Kemudian saya juga akan ceritakan ada tipe kamar seperti apa sih yang ada di Donauwelt ini. Mari. Sudah berada di kamar saya. Kamar saya ini tipe private room. Jadi di sini fasilitasnya adalah kamar, kemudian dilengkapi dengan kulkas, meja belajar, serta kamar mandi dalam. Ada beberapa tipe kamar yang bisa dipilih saat teman-teman ingin tinggal di Donauwelt. Yang pertama adalah kamar saya ini. Jadi kamar, kemudian kamar mandi dalam. Sedangkan dapurnya merupakan kitchen community, dimana kita tadi sudah dari kitchen di situ. Karena itu adalah kitchen community, maka bisa digunakan bersama-sama dengan teman-teman dari kamar yang lainnya. Sedangkan tipe kamar yang kedua adalah kamar yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam maupun dapur di dalam, sehingga semua fasilitas bisa diakses di kamar teman-teman sekalian. Kemudian tipe yang ketiga adalah share room. Karena itu adalah share room, maka akan ada 2 orang yang menempati kamar tersebut. Jadi di kamar tersebut akan ada 2 fasilitas, seperti ada 2 tempat tidur, 2 lemari, serta ada 1 kamar mandi dalam. Sedangkan untuk dapurnya seperti saya, yaitu dapurnya bersama-sama di kitchen community. Nah, sekian dulu penjelasan saya terkait bagaimana sih tempat tinggal mahasiswa di Austria. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai tempat tinggal ataupun persiapan keberangkatan ataupun mengenai studi di Austria, teman-teman bisa menghubungi PPI Austria melalui media sosial yang ada seperti lewat Instagram. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu.